Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdul Qadir Zulkarnain. Saya mahasiswa USK Majalengka kelas 4A PBSI virtual. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang agama dan budaya. Baik, langsung saja. Agama dan budaya ini sebuah harmoni kehidupan. Memahami hubungan antara agama dan budaya penting bagi kehidupan bermasyarakat di Indonesia tentunya. Nah, lanjut ke definisi agama dan budaya dalam konteks Indonesia. Nah, agama itu sistem kepercayaan dan praktik spiritual yang memandu kehidupan masyarakat. Kemudian ada budaya, yaitu kebiasaan, seni, dan nilai-nilai yang berkembang dalam suatu komunitas. Nah, lanjut. Pengaruh agama terhadap pembentukan budaya lokal. Nah, ini adalah pengaruh-pengaruhnya. Ada 3. Yang pertama itu ritual dan upacara. Agama membentuk berbagai tradisi adat dan perayaan lokal. Kemudian seni dan arsitektur, motif dan simbol keagamaan mewarnai batik, seni ukir, dan bangunan. Kemudian juga ada nilai sosial, etika, dan norma hidup masyarakat terkait keyakinan agamanya. Contoh-contohnya apa sih? Contoh aja ada manifestasi budaya dipengaruhi agama di Indonesia. Ya, seperti tadi ada upacara, contohnya seperti upacara Rambu Solo, perayaan pemakaman yang kayak simbolisme keagamaan dan adatnya. Kemudian juga ada batik dengan motif keagamaan, ya seperti motif Islami mempengaruhi desain kain batik khas Jawa. Kemudian di arsitektur vernakular nih, seperti rumah adat, pembangunan itu elemen keagamaan dan budayanya sesuai yang setempat. Nah, bagaimana budaya mengaruhi ekspresi keagamaan? Nah, ekspresi ritual. Nah, aktivitas ibadah disesuaikan dengan kebiasaan lokal dan bahasa daerahnya. Kemudian pakaian ibadah, pemakaian busana tradisional dalam kegiatan agama. Kemudian seni keagamaannya, musik dan tarian tradisional menjadi bagian dari ritual keagamaan. Lanjut, dialog dan akulturasi antara agama dan budaya. Nah, studi kasusnya nih. Yang pertama, toleransi di Bali. Jadi Hinduisme dan Islam itu hidup berdampingan dengan interaksi budaya yang damai. Kedua, data Kristen dan tradisi Dayak. Jadi sinkretisme tradisi Dayak dalam praktik keagamaan Kristen di Kalimantan itu contohnya. Terus ada Islam di Jawa, pengaruh budaya Jawa pada praktik Islam menciptakan keunikan tersendiri, seperti wayang itu ya, yang ada cerita-cerita seperti Wali Songo atau cerita-cerita wali itu. Kemudian tantangan dan peluang menjaga keseimbangan agama dan budaya. Nah, ada beberapa tantangannya seperti konflik nilai antara kelompok agama dan budaya, modernisasi yang mengikis praktik budaya tradisional. Kemudian peluangnya apa? Dialog antar agama untuk saling memahaminya. Ini. Kemudian melestarikan budaya di era globalisasi. Nah, mungkin itu ya sedikit pemahaman atau penyampaian materi tentang agama dan budaya. Jadi kesimpulannya adalah agama dan budaya sebagai pilar identitas bangsa. Jadi agama dan budaya itu harus saling melengkapi membentuk identitas bangsa Indonesia. Harmoni kedua elemen ini harus terus dijaga untuk keterlanjutan sosial dan kebangsaan. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.